Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat-sehat selalu. Oke, di tanggal 9 September 2020 kita bertemu kembali di pertemuan kelima dengan membahas materi K3. Nah, Ibu masih membahas tentang materi K3 karena berhubung materi dari K3 itu banyak yang perlu dibahas. Makanya di setiap pekan di 3 minggu ini Ibu masih membahas tentang K3. Nah, sekarang di minggu ini Ibu akan membahas tentang ergonomi di lingkungan kantor. Ergonomi di lingkungan kantor. Mungkin anak-anakku sekalian memang tidak pernah mendengar atau tidak tahu apa sih itu ergonomi. Nah, ergonomi sendiri adalah berasal dari bahasa atau kata Yunani. Yang ergos berarti kerja dan nomos berarti aturan. Jadi ergonomi adalah suatu aturan atau norma yang terdapat dalam sistem kerja. Jadi pengertian dari ergonomi adalah suatu aturan atau norma yang terdapat di dalam sistem kerja. Jadi dalam bekerja ada hal-hal yang harus Anda patuhi, ada hal-hal yang Anda harus kerjakan pada saat melaksanakan kerja. Nah, ergonomi diperlukan karena setiap aktivitas atau pekerjaan yang tidak dilakukan secara ergonomi akan berakibat tidak nyaman, biaya operasional tinggi, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja meningkat. Jadi, sehingga kenapa ada ergonomi, aturan atau norma? Karena seperti ini banyak akibat yang disebabkan apabila kita bekerja dengan asal-asalan. Nah, akibatnya performansi kerja menurun sehingga menyebabkan penurunan efisiensi dan daya kerja. Oke, next. Nah, tujuan dan sasaran ergonomi sendiri, yang pertama, tujuan umum dari ergonomi adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Jadi meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Menurunkan beban kerja dan mental mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna, dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Jadi itu tujuan kedua. Kemudian tujuan ketiga, menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tertinggi. Oke, next. Nah, sasaran utama ergonomi adalah agar pegawai, jadi sasaran utamanya di sini ergonomi adalah agar pegawai atau staf karyawan dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi dengan disertai suasana kerja yang tentram, aman, dan nyaman. Ya, nah, di sasaran lainnya itu terhadap seluruh pegawai baik pada sektor modern maupun sektor tradisional. Jadi sasaran utama ergonomi adalah agar pegawai dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi dengan disertai suasana kerja yang tentram, aman, dan nyaman. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang pegawai dapat bekerja dengan baik, meningkatkan kualitas kerjanya, karena
suasana atau kondisi di tempat kerja itu terasa nyaman, enak, betah, sehat, seperti contoh anak-anakku sekalian, kalau sedang belajar di dalam kelas, kualitas belajar di dalam kelas akan terganggu apabila ada sesuatu yang tidak merasa nyaman. Nah, seperti ini contohnya, ya. Contoh, misalnya di dalam kelas ada gangguan atau ada bau yang kurang nyaman, atau bangku atau meja yang Anda duduki tidak sesuai dengan postur tubuh Anda yang mengakibatkan cara duduk Anda yang kurang nyaman sehingga cara belajarnya tidak berkualitas. Itu contoh kecil ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan ergonomi di dalam bekerja. Oke, next selanjutnya. Nah, dari segi efisiensi lagi. Nah, dari segi efisiensi, ergonomi berperan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, mengadakan perhatian terhadap kondisi tenaga kerja, menciptakan sikap tubuh yang ergonomi, pembebanan kerja sesuai dengan kemampuan pegawai, mengatur lingkungan kerja yang tepat, menilai dan mengatur organisasi kerja, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta memperbaiki kualitas produksi. Nah, ini dari segi efisiensi kenapa ergonomi sangat berperan. Karena memang menimbulkan efektivitas di dalam pekerjaan, baik dari segi kualitas kerja dan kualitas produksi, hasil dari pekerjaan tersebut. Nah, next selanjutnya. Manfaat ergonomi. Manfaat ergonomi tadi sudah ada tujuan, ada sasaran. Sekarang kita lanjut ke manfaat. Nah, manfaat dari ergonomi sendiri adalah guna mendapatkan manfaat dari ergonomi perlu dibuat suatu program yang meliputi kegiatan pokok antara lain yaitu kegiatan penyuluhan. Nah, di sini supaya ada manfaatnya, kita adakan dulu penyuluhan kepada kelompok yang penerapan ergonominya dilakukan atau dalam jangka pendek dengan keberhasilan yang diukur dari sejauh mana teknik ergonomi diterapkan. Nah, di sini penyuluhan memberikan pembelajaran terhadap kelompok atau staf kerja bagaimana cara bekerja dengan baik, bagaimana standar operasional dalam menjalankan pekerjaan, menjalankan alat yang dipakai di dalam bekerja. Nah, ini yang diadakan kegiatan penyuluhan. Kemudian evaluasi dan koreksi. Nah, di sini keadaan ergonomi di tempat kerja melalui kunjungan ke perusahaan oleh suatu tim dan melakukan penilaian, menganalisis keadaan ergonomi dan mencari alternatif penerapan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, melakukan standarisasi dalam ergonomi atas dasar data yang diperoleh, ya khususnya dari evaluasi dan perbaikan, melakukan kegiatan pengumpulan dan analisis data secara statistik dan standar. Selanjutnya dapat dituangkan sebagai kelengkapan standar kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Nah, itu dari manfaat dari ergonomi. Next selanjutnya. Nah, manajemen ergonomi dapat diterapkan pada perkantoran untuk mencegah terjadinya keluhan kesehatan. Keluhan-keluhan yang sering muncul berkaitan dengan posisi kerja di kantor yang tidak ergonomi. Ya, jadi ini manajemen ergonomi ini berkaitan dengan keluhan-keluhan yang tidak sesuai dengan ergonomi. Artinya tidak sesuai dengan aturan kerja, norma kerja. Antara lain, nah yang seperti tadi Ibu sebutkan, contoh efektivitas di dalam kelas dalam belajar tidak berkualitas apabila
individunya misalnya sakit kepala, mata kering dan terasa pegal, nyeri leher, spasmi otot bahu, carpal tunnel syndrome atau kesemutan, atau nyeri pada pergelangan tangan sampai dengan jari-jari tangan. Sakit pinggang dan punggung bawah, low back pain. Nah, ini semua penyakit-penyakit ini yang bisa merusak ergonomi di dalam bekerja. Karena tidak berkualitasnya pekerjaan karena ada gangguan kesehatan. Nah, next selanjutnya. Nah, panduan bekerja di kantor secara ergonomi. Nah, ini panduan ya. Di dalam bekerja sesuai dengan ergonomi. Posisi ergonomi menggunakan keyboard. Ini Ibu ambil contoh dalam menggunakan laptop di dalam bekerja. Nah, pekerja kantor yang menggunakan keyboard harus menjaga pergelangan tangan pada posisi yang benar, yaitu antara tangan dengan bahu harus lurus. Tangan dengan bahu harus lurus. Tangan boleh lebih rendah daripada bahu. Pergelangan tangan tidak boleh menggantung. Jadi pergelangan tangan tidak boleh menggantung. Ini disimpan di bawah meja. Keyboard harus diletakkan lebih rendah, serta tangan dijaga supaya lebih rendah dari siku. Lebih baik mempergunakan penyangga pergelangan tangan untuk menopang pergelangan tangan. Next, selanjutnya nih ada gambar yang Ibu perlihatkan. Nah, seperti ini. Ini model yang benar di dalam menggunakan keyboard. Posisi tangan yang benar dalam menggunakan keyboard di dalam bekerja. Itu membuat nyaman di dalam bekerja. Mungkin anak-anakku sekalian dalam mengetik tugas dan sebagainya asal mengetik. Nah, mungkin baru berapa paragraf udah lemas, sudah capek karena posisi di dalam menggunakan keyboard yang kurang benar. Nah, ini gambar yang Ibu perlihatkan cara menggunakan keyboard. Ya, jadi pergelangan tangan itu tidak menyentuh keyboard itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya. Nah, beristirahatlah secara teratur setiap 15 sampai 20 menit. Jadi, pada saat Anda menggunakan laptop, menggunakan komputer, usahakan beristirahat sejenak. Walaupun belum selesai pekerjaan, tapi diusahakan untuk beristirahat sejenak 15 atau 20 menit dengan menekuk dan meluruskan pergelangan tangan. Ya, jadi menekuk atau meluruskan pergelangan tangan. Kemudian gunakan penyangga mouse dan atau keyboard untuk kenyamanan pergelangan tangan. Jadi biasanya itu ada penyangga keyboard yang kayak bantal-bantal kecil itu untuk penyangga pergelangan tangan supaya merasa nyaman. Ya, jadi mungkin anak-anakku sering lihat modelnya penyangga mouse itu yang biasa ada bantal-bantal kecil seperti bantal kecil empuk. Nah, itu untuk kenyamanan pergelangan tangan. Kemudian jangan menempatkan keyboard pada posisi lebih tinggi atau lebih rendah dari siku tangan. Ya, jadi jangan menempatkan keyboard pada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah dari siku tangan. Ya, jadi jangan begini atau jangan. Nah, duduklah dengan tegak. Duduklah dengan tegak. Jagalah agar tangan selalu hangat. Jadi ini tangan selalu dijaga supaya hangat, tetap hangat agar peredaran darah itu tetap lancar, ya. Next, selanjutnya. Nah, di sini ergonomi tubuh yang tepat dalam mengoperasikan komputer. Nah, ini bisa Anda lihat
cara duduk yang benar dan baik serta posisi tangan pada saat menggunakan keyboard atau mouse harus sesuai. Jadi, tangan pada saat menggunakan laptop menyentuh mouse itu tidak lurus, tapi siku menekuk. Siku menekuk dan posisi duduk itu harus tegak, ya, jangan membungkuk. Nah, mungkin anak-anakku sekalian menganggap ini sepele, tapi nanti kita praktekkan. Mudah-mudahan sudah bisa tatap muka, secepatnya bisa tatap muka, dan kita bisa mempraktekkan model cara menggunakan komputer atau laptop. Oke, next selanjutnya. Nah, jarak pandang antara mata dengan komputer minimal 60 cm. 60 cm. Jadi pada saat Anda menggunakan laptop atau komputer jangan seperti ini. Karena itu akan cepat merusak mata dan menyebabkan cepat lelah. Nah, harus jarak pandang 60 cm. Pandangan antara mata ke monitor harus mengarah sedikit ke bawah atau sekitar 5 atau 15 derajat. Lebih rendah dari posisi horizontal pandangan mata. Usahakan menghindari pantulan lampu atau cahaya yang masuk ke monitor. Ya, jadi diusahakan untuk menghindari pantulan lampu atau cahaya yang masuk ke monitor. Oke, next. Nah, seperti ini contohnya, ya. Posisi duduk, posisi mata, posisi tangan dalam menggunakan komputer di dalam bekerja. Supaya Anda merasa nyaman dan kesehatan tetap terjaga. Nah, oke, next selanjutnya. Oke. Nah, itulah tadi contoh-contoh yang Ibu perlihatkan, manfaat, tujuan, sasaran dari ergonomi sendiri. Kenapa ergonomi harus ada pada saat Anda bekerja? Jadi inilah hal-hal yang harus Anda ketahui. Apa sih itu ergonomi? Nah, sudah Ibu jelaskan bagaimana modelnya, bagaimana harus penerapannya, aplikasi di dalam bekerja. Nah, makanya kenapa harus ada ergonomi di dalam bekerja. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini materi K3 yang Ibu jelaskan. Ibu akan share atau bagi tugasnya di classroom. Nah, nanti Anda lihat dari penjelasan Ibu hari ini, mungkin Anda sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebentar yang Ibu share di classroom, ya. Jadi silahkan lihat dan kumpulkan tugasnya. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian sehat walafiat dalam bekerja dan mengerjakan tugasnya dan tetap stay di rumah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.